Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat di LPTK Universitas Negeri Makassar, jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya, bimbingan klasikal, perencanaan individual, karir di perguruan tinggi. Metode yang saya gunakan cooperative learning dengan teknik Think and Pair Share atau TPS di kelas 12 SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, nampaknya di layar Ibu lihat sudah pada hadir. Silakan anak-anak mengisi link absen yang telah Ibu bagikan. Oke, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Hendra, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, untuk kelancaran pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Hendra. Di sini siapa di antara kalian yang sudah mempunyai perencanaan akan lanjut perguruan tinggi? Pasti di antara kalian bingung mau lanjut di mana, ambil jurusan apa. Nah, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal, membahas jenis-jenis perguruan tinggi. Karena topik ini sangat penting, Ibu harap kalian benar-benar menyimak dan memperhatikan topik ini. Karena ini penentu masa depan kalian, Nak. Ibu harap kita tetap semangat. Bisa? Bisa, Bu. Semangat ya? Ya, Bu. Kayaknya masih kurang bersemangat. Bagaimana kalau kita senyum wajah terlebih dahulu? Silakan anak-anak senyum 4 cm ke kiri, senyum 4 cm ke kanan. Ayo anak-anak, senyum yuk. Senyum dengan ikhlas, ayo. Susah, Bu. Susah, ayo senyum. Untung udah sikat gigi. Oke. Sudah ya nak ya senyumnya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu harap anak-anak aktif dalam kegiatan ini. Agar bimbingan klasikal kita ini berjalan. Bisa kita sepakat, Ina? Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Ibu akan menampilkan materinya. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, di sini kita akan membahas jenis-jenis perguruan tinggi. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu jenis-jenis perguruan tinggi? Era, sepengetahuan Era, apa saja jenis-jenis perguruan tinggi? Kalau Era, Bu, kalau jenis perguruan tinggi itu negeri dengan swasta, Bu. Benar, Bu. Negeri sama swasta ya? Iya, atau Bu, saya juga masih bingung, Bu. Atau PGRI atau Unsri, Bu. Saya begitu, Bu. Saya masih bingung, Bu. Itu apa termasuk jenis-jenis, apa golongan itu, Bu. Itu, Bu. Oke. Terima kasih Hera, sangat bagus sekali. Ibu harap kalian sudah sedikit mengetahui pengetahuan wawasan tentang perguruan tinggi. Terima kasih Hera ya atas wawasannya. Jenis-jenis perguruan tinggi itu ada universitas, akademik, politeknik, ada institut. Nanti Ibu jelaskan ya. Tapi kita bahas yang dasar terlebih dahulu, Nak. Apa itu perguruan tinggi?
Perguruan tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi merupakan suatu pendidikan yang ditempuh setelah seseorang tamat dari sekolah menengah atas atau sederajat. Nah, jadi kalau kalian masih sekolah dasar, SMP, tidak bisa langsung ke perguruan tinggi. Ada alurnya, ada jenjangnya yang kita lewati. Jadi kalau kalian ingin ke perguruan tinggi, kalian harus menempuh suatu pendidikan formal dari jenjang SD, SMP, SMA, baru langsung ke perguruan tinggi. Bagaimana, Nak? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut ya. Di dalam perguruan tinggi itu ada jenis-jenisnya. Benar yang disampaikan Era tadi ya, tetapi di sini ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Ermin. Kalau Ermin tamat sekolah nanti mau kemana? Saya kalau tamat sekolah nanti, saya suka di sekolah kedinasan, Bu. Oh, mau sekolah kedinasan, langsung Iya, kerja Bu. ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Ermin. Sekolah Iya, Bu. kedinasan, sepengetahuan Ermin apa? Kalau sekolah kedinasan itu, Ibu, itu sekolah itu dibiayai oleh pemerintah. Dan setelah selesai, pasti langsung dapat pekerjaan, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Sekarang Ibu Bu. mau tanya, kalau tidak sekolah kedinasan, kita tidak bekerja. Gimana, Iin? Iin, Ya, Bu. gimana? Sebenarnya sih aku juga masih bingung ya, Bu. Tapi kalau aku sendiri, kayaknya sih aku mau masuk universitas aja deh, Bu. Masuk Soal- universitas. Iya, Bu. Soalnya biar nanti bisa lanjut S2 ke luar negeri, Bu. Oh, gitu. Oke, makasih Iin. Kalau sekolah kedinasan, ada sekolah tinggi akademik yang dibiayai oleh pemerintah dalam jenjang pendidikan universitas. Di sini Bu contohkan Universitas Gadjah Mada, Universitas Sriwijaya. Nah, masing-masing provinsi memiliki universitas, maksimalnya 1 universitas. Jadi kalau kalian sudah tamat nanti, jangan tidak tahu universitas yang dimiliki oleh provinsi kalian. Terus kita lanjut ke institut. Institut adalah perguruan tinggi yang di dalamnya itu terdiri hanya mengampu 1 mata pelajaran saja. Misalnya Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Berarti di sana ada beberapa program jurusan yang ada di institut tersebut yang berhubungan dengan seni. Batas ini paham ya, Nak? Paham, Bu? Paham, Bu. Kita lanjut ke sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu ada yang kedinasan yang dibiayai oleh pemerintah, ada sekolah tinggi yang tidak kedinasan. Terus akademi. Akademi itu seperti yang kalian dengar, ada Akmil, Akpol, Akip, AK, AMG. Nah, tamat sekolah kalian bisa melamar ke akademi melalui jalur tes. Itu langsung ke bidangnya. Misalnya kalian ingin masuk Akmil, berarti setelah Anda tamat dari akademi, kalian akan menjadi militer, Nak. Selanjutnya ada politeknik. Politeknik itu ada 2 ya, Nak. Ada Politeknik Poltek dan ada Poltekkes. Jangan sampai kalian tidak tahu. Di Politeknik ada juga Poltekkes. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu Poltekkes? Ayo, siapa? Aku, Bu. Ayo, silakan. Poltekkes itu adalah Politeknik Kesehatan, Bu. Jadinya nanti jadi perawat, bukan nggak sih, Bu? Oh iya, benar. Bagus sekali. Ada yang terus, Hendra.
Poltekkes itu nanti kalau lulus jadi perawat, Bu. Jadi perawat. Hendra kalau tamat mau ambil Poltekkes? Enggak, Bu. Enggak suka jadi perawat, Bu. Mau masuk kerja aja. Mau Masuk pabrik aja. Kenapa nggak mau jadi perawat? Lama dapat duitnya, Bu. Mending setelah lulus langsung ke pabrik, jadi Kalau langsung kerja dapat di pabrik langsung dapat ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya, Nak. Makasih Hendra, makasih Iin. Di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan sarjana dan diploma. Sarjana itu apa? Sarjana adalah merupakan gelar akademik atau gelar akademis yang diberikan kepada lulusan pendidikan bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kalau tamat SD, SMP, SMA kalian belum memiliki gelar akademik. Itu diberikan oleh perguruan tinggi, bukan di SD, bukan di SMP, bukan di SMA. Paham ya, Nak? Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya di Politeknik atau di Poltekkes bisa pula di akademik. Itu biasanya diploma. Jadi kalian jangan salah. Bu, diploma itu ada berapa jenis, Bu? Ada D1, D2, D3, dan D4, Bu. Nah, kalau D4 itu setara dengan S1 ya, Nak. Nah, sekarang apa bedanya diploma dengan sejarah? Iin, tahu nggak apa perbedaan diploma dan sarjana? Kalau setahu aku sih, kalau misalkan sarjana itu nanti dapat gelarnya itu kan sarjana. Kalau misalkan diploma itu nanti itu gelarnya apa ya? Kayaknya bukan sarjana deh, Bu. Aku lupa. Dan oh iya, aku lupa. Kalau sarjana itu kan kuliahnya 4 tahun ya, Bu. Iya. Kalau diploma itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sama 4 tahun, Bu. Tergantung D1 atau D2, D3, D4, Bu. Oke, bagus sekali. Hebat sekali, Iin. Ya, memang kalau diploma itu belajarnya ada 1, 2, 3 tahun, 4 tahun. Kalau S1 4 tahun, kalau D4 kan setara dengan S1. Ada yang tahu wawasannya tentang diploma? Ayo, siapa? Aku boleh jawab lagi nggak, Bu? Boleh, Iin. Silakan. Kalau setahu aku ya, diploma itu lebih banyak prakteknya, Bu, dibandingkan dengan sarjana. Soalnya itu kan langsung ya, Bu, ya. Setahu aku kan kayak polisi, misalkan Akpol, itu kan masuknya langsung jadi polisi. Kalau ke Poltekkes berarti kan nanti jadi perawat, Bu. Oh iya, bagus sekali, Iin. Iin, kalau tamat sekolah nanti mau kemana, Nak? Aku kayaknya mau ke UI, Bu. Mau ngambil jurusan hukum. Oh, bagus sekali itu, Nak. Hebat. Iya, aku mau jadi pengacara, Bu, biar banyak uangnya. Oh iya, biar pengacara banyak uang ya, Nak ya. Kita lanjut lagi ya, Nak. Bedanya perguruan tinggi dengan perguruan tinggi swasta. Kalian harus paham, jangan nanti kalian bilang, Bu, itu perguruan tinggi apa, Bu? Swasta ya, Bu? Nah, jangan sampai kalian tidak bisa membedakannya ya, Nak. Apa bedanya perguruan tinggi dan swasta? Nah, proses masuknya beda. Kalau perguruan tinggi ada prosedurnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana alur masuknya? Itu dikelola oleh suatu sistem yaitu LPMPT. Itu nanti kita bahas lain waktu, Nak. Nah, kalau PTS biasanya ada kebijakan tersendiri dari universitas itu sendiri. Tetapi waktu penerimaan mahasiswa baru biasanya serentak. Itu proses masuk. Nah, waktu pendaftarannya juga beda.
PTN ditetapkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, serentak seluruh Indonesia. Tanggal sekian maksudnya, pendaftaran linknya ada, nanti Ibu jelaskan. Terus fasilitasnya, kalau di PTS lebih bagus dibandingkan fasilitas PTN, meskipun tidak semua PTS ya nak ya. Terus biaya di kuliah PTM lebih murah dibandingkan dengan PTS. Karena PTN mendapat subsidi dari pemerintah. Dosen di PTN terkenal dosennya berkualitas, gelar doktor, gelar profesor, meskipun ada dosen di PTN mengajar di PTS. Terus jadwal kuliah di PTS lebih fleksibel karena biasanya di PTS itu membuka klasikal non-reguler atau kelas weekend. Kita lanjut ya. Jalur masuk ke perguruan tinggi itu ada jalurnya. Yang pertama SNMPTN. Ada yang pernah mendengar ini? Apa ya Bu? Belum. Belum, Bu. SNMPTN? Belum? Belum, Bu. Belum Bu. Belum. Baiklah, berarti SNMPTN adalah Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Jadi harus digarisbawahi perguruan tinggi negeri. Jadi kalau kalian mau masuk perguruan tinggi swasta, itu tidak melalui SNMPTN. Kalian harus paham ya. Nanti jangan kalian, Bu, nanti saya mau masuk Universitas Lubuk Linggau lewat SNMPTN, Bu ya. Jadi kalian jangan salah informasi ya. Nah, kalau kalian sudah kelas 12. Berarti harus paham. Kalau kalian ingin masuk SNMPTN, itu syaratnya apa? Ada yang tahu syarat masuk SNMPTN di sini? Kayaknya pakai rapot ya nggak sih Bu? Pakai raport ya, bagus sekali. Era apa lagi syarat masuk SNMPTN? Benar kata Iin. Mungkin Bu dilihat dari nilai, Bu. Iya, bagus. Dari raport, dari nilai. Melalui jalur SNMPTN, perekrutannya melalui nilai. Prestasi siswa itu diatur oleh suatu sistem LPMPT. Nah, nanti kalau sekolah akreditasi A hanya berapa persen diambil. Kalau akreditasi B, C berapa persen. Sebatas ini paham, Nak? Paham Bu. Paham, Ya? Bu. Ya. Selanjutnya ada SBMPTN. SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau misalnya Anda, Bu, saya ini tidak berprestasi, tapi saya mau kuliah. Gimana, Bu? Itu ada jalurnya SBMPTN. Yang ketiga ada jalur SPAN PTKIN. Apa itu? Ayo, Ermin apa? SPAN PTKIN? Seleksi prestasi akademik, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Ermin. Seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagama Islam negeri. Jadi di sini perguruan tinggi Islam negeri yang mengampu melalui jalur SPAN PTKIN. Contohnya ada yang tahu kalau kita mau masuk SPAN PTKIN, universitas mana yang mau kita ambil. Era, tahu kalau melalui universitas di Palembang ada apa enggak? SPAN Kalau PTKIN. saya tahu, Bu, itu institut Raden Patah, Bu. Benar ya, Bu? Raden Patah.
Iya, ini negeri, Bu. Ayo. Nggak tahu Bu, ya setahu saya kalau di untuk khususnya ya di Palembang saya tahu itu cuma Raden Patah Bu. Raden Itu yang saya Patah, tahu Bu. IAIN Palembang ya. Lanjut ya, kalau kalian mau ke Politeknik jalurnya SMPN. Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, misalnya, Bu, saya ikut seleksi SMPTN tidak lulus, SBMPTN tidak lulus, SPAN PTKIN tidak lulus. Bagaimana, Bu? Saya masih mau kuliah. Itu bisa jalur mandiri. Karena sebagian universitas itu ada seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah. Terus yang itu ada SMPTN Barat. Nah, ada wilayah barat, ada wilayah timur, itu ada nanti ya, Ibu akan jelaskan pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke Sipen Maru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru khusus Poltekkes. Nah, ini sekolah kedinasan tadi. Ermin ya yang mau sekolah kedinasan tadi. Iya, Bu. Itu ada portalnya, yaitu portal SCCN, situs resmi pendaftaran CPNS secara nasional. Kita lanjut ya. Nah, ini cara mendaftar sekolah kedinasan. Akses portalnya, pelamar mengakses portal SCCAN, itu alamat pendaftarannya, terus cetak kartu, verifikasi, pembayaran, ujian, hasil seleksi. Terus merencanakan masa depan, membuat keputusan ke perguruan tinggi. Yang pertama harus disesuaikan cita-cita. Apa cita-cita kita? Misalnya kita ingin menjadi guru, dokter, sesuaikan minat dan bakat kita. Terus yang harus disesuaikan lokasi dan biaya, masa depan, karir, dan pekerjaan. Lanjut ya. Ini motivasi agar semua itu tercapai diperlukan kerja keras, percaya diri, optimis, teguh hati, berkomitmen, berani mengambil resiko. Oke, anak-anak. Nah, ini ayo kuliah, Nak. Ini silakan kalian berdiskusi, berpasang-pasangan untuk mendiskusikan ini tujuan, pilihan kemana, target yang ingin capai, dengan pilihan ini adalah apa, untuk mencapai tujuan, saya akan melaksanakan 3 hal, tugas hal yang akan membantu saya mencapai apa. Nah, silakan kalian berdiskusi, berpasang-pasangan, misal ini yang Ibu bagi ya. Iin berpasangan dengan Ermin, Hera berpasangan dengan Hendra. Yuk, silakan berdiskusi. Bu, tanya Bu. Iya, Ini kan berpasangan, nanti saya sama Hendra beda Bu. ya nggak apa, ini kan untuk mendiskusikannya aja. Kalau beda itu nggak apa. Perbedaan itu bagus loh, Nak. Oh iya Bu. Hendra Ibu. tuh nggak bisa diajak kerja Ada sama apa? Bu. Ibu, aku mau nanya, jadi ini pilihannya masing-masing kan ya Bu ya? Iya. Oh, oke Bu. Tapi kan biar kita memudahkan untuk menyelesaikannya kan harus diskusi, biar pikiran kita terbuka kan, mau kemana, mau apa, kan perlu sharing. Nah, silakan kalian berdiskusi, berpasang-pasangan dengan teman-temannya tadi, Nak. Yuk, silakan. Tanya Bu, Ya, kalau dapat Hendra. misalkan pilihan saya sama Era beda, berarti ada 2 lembar Bu yang ditulisnya. Kan nggak mungkin 1 lembar namanya 2, perguruan tingginya ntar 2, itu gimana Bu? Iya,
Buat 2 lembar aja, Nak. Ini kan diskusi itu buat agar kalian bisa terbuka pikirannya. Ih, Hendra nggak ngerti-ngerti deh, kan tadi udah ditanyain. Yuk, silakan. Makasih, Ibu Bu. kasih waktu 5 menit ya. Yuk, silakan berdiskusinya. Iya, Bu. Bu, aku ada pertanyaan, Bu. Ya, ada apa, Iin? Bu, yang terakhir itu gimana, Bu? Tugas hal yang akan membantu saya itu maksudnya apa, Bu? Misalkan apa tugasnya, apa belajar lebih giat gitu, Iin, memaksimalkan usaha. Oh gitu. Oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Iin. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Yuk, dikit lagi ya waktunya. Saya bingung, Bu. Untuk mencapai tujuan yang itu seperti apa, Bu? Untuk mencapai tujuan, saya akan melakukan apa? Ya usaha Era untuk mencapai tujuannya apa-apa. Bekerja keras, lebih lagi belajar, apa gimana gitu. Oh, saya usaha isi ya, Bu ya. Iya, salah benar, nggak apa-apa, Nak. Namanya juga belajar. Kita harus berani mencoba. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, di sini siapa di antara kalian yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, Iin tadi dari pasangan Iin siapa yang ingin presentasi? Apa Iin, apa Ermin, Hendra, apa Era, kan? Biar kita sharing, berbagi. Oh, berarti kalau ini gini, kalau gini, kita ambil yang mana yang bagus, nanti kan bisa kita praktekkan untuk kedepannya. Yuk, siapa? Ermin mau presentasi nggak, Ermin? Saya yang mau Tuh, presentasi. Ermin mau presentasi, Ayo, Bu. Ermin, silakan ya, Nak. Silakan presentasinya. Oke, Bu, terima kasih. Di sini Ibu saya memilih untuk sekolah kedinasan tadi. Tujuannya ya, Bagus. tujuannya agar saya bisa belajar lebih giat lagi karena di sekolah kedinasan ini fasilitasnya lengkap, Bu. Oh, Iya, Bu. Tujuan yang ingin saya capai agar bisa menjadi mahasiswa yang baik, yang berprestasi, dan juga memiliki nilai yang baik pula. Itu saja, Bu. Iya. Iin ada yang sama dengan Ermin? Kalau aku kan tadi mau ngambil jurusan hukum, Bu. Tujuannya kan supaya bisa membela kebenaran ya, Bu ya. Oh iya. Men, Bu. Ultraman Iin, Bu. Ih, bukan. Aku Wonder Woman. Oke, terus untuk mencapai tujuannya aku harus belajar, nilai aku harus bagus. Terus aku harus rajin baca, Bu, karena kalau misalkan hukum kan harus banyak ngafalin pasal-pasal, Bu. Iya, pasal-pasal, undang-undang, ayat-ayat. Iya, Bu. Iya. Oke, makasih Iin, Ermin. Sangat bagus semua pilihannya, Nak. Hebat kalian. Ibu doakan apa yang diinginkan, diciptakan, semoga tercapai. Jangan lupa berusaha dan berdoa. Oke, Hendra, Era, silakan. Siapa yang mau duluan? Oke, kalau saya karena niatnya kuliah sambil kerja, saya nggak niat ke PTN, Bu. Saya mau yang swasta aja. Persiapannya nyari kampus mana yang bisa kuliah sambil kerja, Bu. Karena saya mau duit banyak, Bu. Iya, kalau swasta ada jadwal kuliahnya lebih fleksibel dibandingkan PTN. Bagus sekali, Hendra. Era? Kalau saya, Bu, karena saya di perguruan negeri nggak bisa masuk, maklum lah, Bu. Nilai saya
tidak bisa masuk Bu di situ. Jadi saya pilihnya karena dekat dengan Ayu. Jadi saya pilih universitas swasta Bu. Sudah itu saya pilih jurusannya itu guru. Ngambilnya sudah ada Ayu juga sudah mengarahkan itu jurusan BK Bu. Oh ya, bagus Iya sekali. Bu. Sama dengan Ibu berarti BK ya? Iya Bu. Iya. Semangat ya. PTS, PTN, itu sama saja ya, tergantung dari niat kita. Kalau sekolahnya bagus, kalau motivasi niat kita rendah, ya percuma, tergantung motivasi sama niat kita ya Nak ya. Oke, anak-anak. Setelah ini kalian juga harus berusaha untuk belajar agar yang kalian inginkan bisa terlaksana dengan penuh rasa bangga, ya. Berarti kerja keras, optimis, doa, usaha harus kita tingkatkan, harus kita tanamkan di dalam hati kita agar apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dapat tercapai. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya, Nak. Tadi kita buka dengan doa. Nah, sekarang kita tutup dengan doa agar bimbingan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk, Ketua Kelas Hendra, silakan pimpin doanya. Iya Bu, udah waktunya pulang ya Bu? Nah, ya Nak. Oke Bu, udah lapar nih Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing ya. Biar yang ilmu yang disampaikan oleh Ibu Rosalinda bisa bermanfaat buat kita. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Nak. Mungkin tadi ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kalau kata-kata Ibu benar, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Hasil video pre-teaching saya semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.